Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 347, apakah dia berniat memanfaatkan keluarga kita? Jika kau datang kepada kami, apakah itu berarti kau sudah ingat siapa dirimu? Sebenarnya, nona muda dari keluarga Seng baru-baru ini bertemu denganmu saat kamu sedang mengajar di Universitas Sengting. Dia pikir kita terlihat sangat mirip, itulah sebabnya mereka membantuku mencari asal-usulku. Jing Yun menjawab dengan jujur. Begitu ya. Su Yihong mengangguk. Sekarang setelah kamu kembali, kamu harus menghabiskan lebih banyak waktu dengan ibu dan ayah. Mereka sudah merindukanmu selama bertahun-tahun, dan karena kita akan pindah ke Jianchuan, kamu bisa tinggal bersama kami. Mama Su menatap Jing Yun penuh harap. Apakah itu baik-baik saja untukmu, Fenger? Aku masih butuh waktu untuk terbiasa dengan ini. Jing Yun menjawab dengan jujur sekali lagi. Fenger baru saja kembali ke sini, yang penting dia tetap berhubungan dengan kita, kata Papa Suryang. Itu benar. Sebagai kakak tertua, aku tidak benar-benar berperan dalam menjaga adik bungsuku, dan aku akan menebusnya dengan usaha 2 kali lipat. Ngomong-ngomong, apakah wanita ini pacarmu? Setelah memperhatikan Jing Yun dengan saksama, Su Yihong mengalihkan pandangannya ke Seng Minglan. Begitulah dia, dan dia juga kakak keempat dari keluarga Seng, jawab Mama Su cepat. Namun, Su Yihong tampaknya melihat sesuatu yang lain dari informasi kecil itu. Tentu saja, Jing Yun juga mengawasi Su Yihong. Kedua saudara itu memiliki pikiran yang berbeda, dan tidak ada yang tahu apa yang sedang direncanakan masing-masing dalam hati. Namun, di tengah-tengah makan, Su Yihong menerima panggilan telepon yang tampaknya mendesak. Ia segera berdiri dan memberitahu orang tuanya, "Ibu, ayah. Ada ledakan di laboratorium, aku harus pergi." "Kalau begitu, cepatlah pergi," kata Papa Su cepat. "Kalau begitu, lain kali kita bertemu saja sendiri, kakak." Jing Yun mengangguk dan memperhatikan Su Yihong pergi. Meskipun demikian, ia tidak percaya bahwa kakak tertuanya telah pergi karena suatu insiden dan panggilan telepon itu hanyalah alasan untuk pergi. "Kakakmu orang yang sangat sibuk." Mama Su tersenyum sambil menyajikan lebih banyak makanan untuk Jing Yun. Ibu. Jing Yun memanggil dengan tidak wajar, tidak tahu betapa emosionalnya Mama Su saat mendengar kata-kata itu. "Oh, apa itu? Ada sesuatu yang perlu kukatakan padamu, hubunganku dengan Minglan sebenarnya tidak disetujui oleh keluarganya. Namun, aku tidak datang kepadamu untuk masalah ini. Hanya kebetulan yang luar biasa bahwa aku menemukanmu saat ini, dan aku khawatir kamu akan salah paham." Jing Yun menjelaskan. "Anak bodoh, tidak ada yang perlu disalahpahami. Kamu adalah saudara ketiga dalam keluarga kami dan putra kesayanganku. Semua yang dimiliki keluarga kami adalah milik anak-anak kami, dan kami hanya akan merasa bersalah jika kamu mengatakan hal-hal seperti itu sebagai orang tuamu." "Benar sekali, Fenger. Kau adalah putra kami, tetapi jika kau harus dibelenggu karena cintamu, seberapa sakitkah perasaan ayahmu? Terima kasih atas pengertian Anda." "Oh, kamu terlalu sopan." Sebenarnya, Jing Yun telah mengungkap masalah ini untuk mencegah Su Yihong menggunakannya untuk melawannya. Wajar saja jika Su Yihong meninggalkan meja bukan karena suatu ledakan, tetapi karena dia telah mengirim seseorang untuk menyelidikinya dan kehidupannya bersama keluarga Seng. "Fenger, kamu hanya perlu mengurus semuanya sendiri," kata Papa Su kemudian. "Kamu bisa memberitahuku jika kamu butuh sesuatu, dan kami akan mengumumkan hak kelahiranmu saat kami tiba di Jianchuan dan secara resmi menerimamu ke dalam keluarga kami. Kami juga akan membalas keluarga Seng, sebagai ucapan terima kasih karena telah membantumu tumbuh selama bertahun-tahun. Dan itulah perlakuan paling tepat yang seharusnya diberikan orang tua kepada anak-anaknya." Meski begitu, Jing Yun menjawab, "Aku bisa membalas budi keluarga Seng dengan usahaku sendiri. Dia kini menjadi duri dalam daging kakek Seng, dan ada kemungkinan besar orang tua itu akan memotongnya menjadi potongan-potongan kecil. Dalam keadaan seperti itu, apakah dia masih berani menghadapi lelaki tua itu?" Jawabannya adalah iya. Bagi Seng Minglan, dia pasti cukup berani untuk muncul di hadapan lelaki tua itu. Seng Xiao ada di sebelah, tetapi sama sekali tidak tertarik dengan percakapan keluarga Su. Tetap saja, dia sekarang penasaran tentang hubungan antara Su Yihong dan paman tertuanya. Penipu itu telah menyebutkan bahwa keduanya telah bertemu secara pribadi. Kalau begitu, mereka berdua pasti bisa mengatasinya sampai batas tertentu. Sementara itu, Su Yihong pasti sudah mendapatkan alasan yang tepat untuk meninggalkan hotel, karena ia merasa kesal hanya dengan menatap Jing Yun sedetik saja. Kemudian, dia mengirim seseorang untuk mencari tahu rahasia Jing Yun dan keluarga Seng. Penyelidikan menjadi jauh lebih mudah karena lelaki tua itu sedang mengincar Jing Yun saat ini, itulah sebabnya Su Yihong dengan mudah menerima informasi tentang mengapa Jing Yun terburu-buru kembali ke keluarga. Sore harinya, pasangan Su pulang ke rumah dan mendapati Su Yihong sedang menunggu di ruang tamu. Mereka pun menghampirinya. "Ada yang ingin kau ceritakan kepada kami?" "Ibu, ayah. Ada sesuatu yang ingin kukatakan, tapi aku tidak tahu apakah aku harus mengatakannya," kata Su Yihong.
seolah-olah dia sedang dalam situasi sulit. Ceritakan pada kami. Apakah ini tentang saudaramu? Tanya Mama Su, naluri kewanitaannya selalu tepat. Aku tahu kau sangat senang bisa menemukan Yifeng. Aku juga sangat gembira karena bagaimanapun juga aku adalah saudaranya, tetapi untuk amannya, aku akhirnya melakukan pemeriksaan latar belakangnya, dan menemukan bahwa dia hanyalah asisten putra mahkota keluarga Seng selama beberapa tahun terakhir. Keluarga itu juga sedang mencarinya saat ini, karena mereka yakin bahwa dia kawin lari dengan putri mereka. Jadi, baginya untuk datang mencari kita di saat seperti itu, Ibu, Ayah, tolong jangan salahkan aku karena terlalu berhati-hati, tetapi aku merasa bahwa ini terlalu kebetulan. Apa yang ingin kamu katakan? Ekspresi wajah Papa Su langsung berubah gelap. Apakah dia tidak berpikir untuk menggunakan keluarga kita untuk menikahi pacarnya? Ayah, aku tahu itu wajar karena dia keluarga. Tapi bagaimana kalau dia kembali hanya dengan maksud seperti itu? Aku merasa gelisah. Bagaimana menurutmu, Bu? Mama Su menatap Su Yihong seolah-olah dia orang asing. Yihong, mungkinkah kamu berharap dia tidak akan pulang? Bu, aku hanya takut ibu dibohongi lagi. Laporan DNA telah memperjelas bahwa dia adalah saudaramu. Penampilannya tidak berbeda dengan ayahmu saat dia masih muda, dan dia adalah anggota keluarga Su berdasarkan hak kelahiran. Mama Su memberitahu Su Yihong dengan sungguh-sungguh. Saudaramu telah menderita dan bekerja keras di luar sana selama bertahun-tahun, sementara sebagai saudara tertuanya, hal pertama yang kamu lakukan saat kami menemukannya lagi bukanlah menemukan pelaku yang menculiknya, tetapi mengklaim bahwa dia memiliki motif tersembunyi. Bu, aku. Dan jika kamu benar-benar menginginkannya, lega rasanya mengetahui bahwa dia sudah menjelaskannya kepada kita. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Mama Su langsung menuju kamarnya. Aku lelah. Aku butuh istirahat. Su Yihong merasakan hawa dingin di dalam hatinya. Dia tidak menyangka Jing Yun akan begitu berhati-hati untuk memberitahu orang tua mereka tentang masalahnya. Wajar saja jika usahanya untuk membuat keretakan di antara mereka ditolak mentah-mentah oleh ibu mereka. Tampaknya dia benar-benar tidak boleh meremehkan Jing Yun. Meski begitu, Su Yihong tidak bergeming. Itu hanya karena dia tidak menyangka bahwa Seng Xiao akan mengulitinya dari balik layar. Meskipun Su Yihong telah bertindak hati-hati, teliti, membentuk ikatan yang kuat dengan orang tuanya serta membuat segalanya dalam keluarga tampak sempurna selama bertahun-tahun, Seng Xiao tahu bahwa dia pastilah penyebab di balik apa yang terjadi pada Jing Yun.